Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluh tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Pelayanan di Rumah Sakit Daerah Merauke ditutup sementara. Puluhan warga yang tak mengenakan masker dihukum push-up. Tentara di Kampung Yeti, Kabupaten Kerom, menolong warga yang terjebak luapan sungai. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke terpaksa ditutup sementara karena puluhan tenaga kesehatan serta dokter terpapar COVID-19. Pihak rumah sakit juga membangun tenda darurat di halaman untuk menampung jumlah pasien yang membludak. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dijadikan rumah sakit khusus merawat pasien COVID-19. Namun rumah sakit tidak bisa lagi menampung pasien karena tenaga kesehatan serta dokter harus menjalani isolasi mandiri. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan penutupan rumah sakit dilakukan hingga semua tenaga kesehatan dan dokter di rumah sakit ini dinyatakan sembuh. Nah, untuk sementara ini semua pelayanan di rumah sakit ditutup juga itu? Sementara UGD umum tutup, kemudian PK ruang bersalin juga tutup. Iya, karena banyak nakesnya ini. Kemudian hari ini beberapa teman di IGD COVID, kemudian di ICU juga ada yang terpapar COVID. Terpapar COVID. Itu sampai kapan penutupannya itu rumah sakit? Iya, sampai tenaga-tenaga yang bersangkutan kembali bertugas. Bertugas. Ya. Tidak ada batas waktunya dok penutupannya? Ya. Tidak ada batas waktunya penutupannya? Iya, minimal 10 hari kan. Mereka isolasi, perawatan. Setelah selesai isolasi, kalau mereka sudah dinyatakan kembali, ya kembali bertugas. Dok, kalau untuk rumah sakit Angkatan Laut kan juga akan ditutup juga dok? Rumah sakit Angkatan Laut setahu saya sudah mulai buka, beroperasi kemarin minggu lalu. Mudah pengharapan dok? Mudah pengharapan tetap. Saat ini jumlah tenaga kesehatan yang terpapar berjumlah 30 orang. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena penularan COVID-19 meningkat tajam sementara pasien membutuhkan penanganan medis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meningkatnya angka kasus COVID-19 di kota Jayapura mulai mengganggu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Pasalnya sebanyak 16 tenaga medis selama Juli terpapar COVID-19 sehingga mereka harus diisolasi mandiri. Wakil Direktur RSUD Jayapura Dr. Silwanus Sumule mengatakan ke-16 tenaga kesehatan itu masih dalam pemantauan rumah sakit. Ia berharap mereka segera pulih sehingga pelayanan di rumah sakit bisa berjalan normal. Ya, ringan sedang ya. Semua masih dalam pemantauan kami dari pihak manajemen. Memang kami harus sampaikan dengan adanya tambahan petugas kami yang positif, pelayanan kami sedikit terganggu. Ya. Jadi apa yang terganggu teristimewa dalam hal operasi-operasi yang bersifat elektif. Jadi kalau operasi yang bersifat elektif kami mungkin tunda. Terus kemudian direksi dalam waktu yang sesingkatnya akan mulai membatasi orang-orang yang datang ke poli. Kecuali dalam kondisi kegawat daruratan kami tetap harus dukungan doa dari seluruh masyarakat Papua kepada seluruh petugas kesehatan. Luar biasa petugas-petugas kesehatan kami. Pokoknya kita dapat kumpulannya itu mulai dari dalam minggu ini. Bulan Juli ini. Semenjak kasus meningkat. Iya, kasus meningkat itu 16 positif. Totalnya semua 16. Pokoknya yang dalam minggu ini mulai dari 10 hari ini kurang lebih 16 positif. RSUD Jayapura dalam waktu dekat akan membatasi pasien yang datang berobat kecuali dalam kondisi gawat darurat. Selama 2 pekan terakhir, belasan nakes RSUD Jayapura terpapar COVID-19, bahkan salah satu nakes meninggal dunia. Varian baru COVID-19 yang menyebar dengan cepat diduga menjadi penyebab lonjakan kasus COVID-19 di Papua. Satgas COVID-19 mencatat per 14 Juli,
3.800 pasien positif COVID-19 masih dirawat di rumah sakit dan diisolasi mandiri. Sementara itu, zona merah bertambah menjadi 4 daerah, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Bovendigul, dan Biak. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satgas COVID-19 Merauke mulai menerapkan sanksi tegas bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi tegas itu diterapkan petugas terhadap puluhan warga di Jalan Wamanggu karena tidak mengenakan masker. Untuk kaum wanita diberikan sanksi Scott jam, sedangkan pria diharuskan push up di tempat. Dari tim gabungan TNI Polri Satpol PP telah melakukan patroli dan penindakan adapun tindakan yang diambil bagi masyarakat yang tidak memakai masker, yaitu kita melakukan tindakan sanksi sosial, yaitu memungut sampah dan mencabut rumput. Sanksi tegas harus diberlakukan terhadap pelanggar protokol kesehatan mengingat penularan COVID-19 sangat mengkhawatirkan. Bupati Merauke sebelumnya mengeluarkan instruksi yang membatasi waktu operasional hingga pukul 9 malam kepada seluruh pedagang di Merauke. Mereka yang melanggar akan dicabut izin usahanya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pasien COVID-19 di Manokwari, Papua Barat terus meningkat, mengakibatkan ketersediaan tabung oksigen di Rumah Sakit Umum Manokwari menipis. Dalam peninjauan yang dilakukan Satgas COVID-19 Papua Barat di rumah sakit, menemukan bahwa tabung oksigen masih cukup, namun jika terus membludak akan kewalahan. Direktur RSUD Manokwari Alwi Rumosan mengatakan tabung di rumah sakit terbatas karena oksigen ini tidak hanya digunakan bagi pasien COVID saja. Saat ini pemakaian tabung oksigen di rumah sakit ini untuk merawat pasien COVID gejala berat per hari mencapai 30 hingga 40 tabung. Mungkin dengan adanya lonjakan kasus begini kita akan tambah lagi tabung supaya mungkin jadi 100 tabung, sehingga mudah-mudahan kita bisa stok oksigen itu. Untuk pemakaian tabung sendiri per hari ada berapa? Pemakaian tabung rata-rata kita bisa sampai 20-30 tabung. Itu yang kasus-kasus yang minimalis ya untuk satu hari untuk di rumah sakit ini. Tapi kalau sudah ada pasien yang di kita sekarang ini yang COVID berat ini, itu bisa sampai 30-40 tabung. Sekarang kan Pak tadi sampaikan bahwa sekarang ketersediaan oksigen sudah minim. Terus apa langkah yang diambil rumah sakit untuk menyediakan stok? Ya tadi yang saya bilang kita minta bantuan dari pihak swasta untuk bantu kita dengan tidak mungkin kita membatasi pasien masuk tetap melayani. Kemudian langkah yang berikutnya saya melakukan upaya untuk mendatangkan mesin baru. Mesin baru itu sudah saya rencanakan di tahun yang lalu dengan kapasitas produksi yang 2 kali lipat daripada mesin yang ada di sini. Kabak Ops Polres Manokwari AKP Edward Panjaitan menghimbau masyarakat tertib prokes karena COVID itu benar-benar ada. Serse atas perintah langsung dari Bapak Kapolres untuk melaksanakan pengecekan ketersediaan tabung oksigen, khususnya di rumah sakit umum di wilayah Manokwari. Salah satunya ada di sini di RSUD Manokwari. Kita sudah cek di sini untuk tabung sendiri yang siap di sini ada 159 tabung. Namun dari 159 tabung tadi, itu digunakan oleh khusus untuk pasien COVID sendiri itu ada 50. Namun demikian, bila mana 50 tabung itu kurang, penyampaian dari direktur rumah sakit ini itu bisa di-switch dari yang untuk pasien umum digunakan untuk yang COVID. Namun demikian juga kita ketahui bersama untuk mesin produksi di sini dia hanya mampu memproduksi satu harinya 15 tabung, sedangkan kebutuhan saat ini dengan melonjaknya jumlah pasien yang ada itu sampai dengan 30 tabung, sehingga meminta bantuan dari pihak di luar di Mimarinang lokasinya. Kemudian kami dari pihak kepolisian juga terus mengimbau kepada rekan-rekan masyarakat terkait masalah ancaman COVID ya. Ancaman COVID itu nyata. Dia tidak memilih-milih siapa yang mau diserang. Mau Anda kaya, Anda miskin, Anda berstatus sosial apa, dia tidak peduli dan dia akan terus mengejar Anda. Rekan-rekan tadi mungkin bisa monitor sendiri di ruang-ruang isolasi ya. Saat ini sudah 100 orang lebih yang diisolasi di sini khusus untuk COVID ya. Ini menandakan bahwa COVID itu di Manokwari ini betul-betul nyata dan
harus kita waspadai. Waspadai dengan apa? Ya kita laksanakan protokol kesehatan. Warga diminta tak keluar rumah jika tidak ada urusan penting. Data Satgas COVID-19 Papua Barat per 14 Juli, kasus aktif berjumlah 3.497. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. 18 kecamatan di Merauke masuk dalam zona merah COVID-19. Dengan demikian, hanya tersisa 2 kecamatan yang saat ini warganya belum terpapar COVID-19. Penambahan zona merah ini menunjukkan penyebaran virus semakin meluas dan membahayakan di Merauke. Tidak saja wilayah perkotaan, penularan juga meluas hingga ke pedalaman. Satgas COVID-19 sangat mengkhawatirkan penularan di wilayah pedalaman seperti di Kecamatan Okaba dan Kimam, karena fasilitas kesehatan di daerah tersebut masih sangat minim. Sekitar 100 orang. Dari 100 orang seperti yang Pak Bupati sampaikan, ya informasi yang kami sampaikan ke beliau, rata-rata 30-60% itu positif kita dapatkan. Misalnya kemarin itu 48, jadi berarti hampir 50% dari 100 orang itu positif ternyata. Nah kalau kita lihat dengan proporsi jumlah penduduk di Kabupaten Merauke, taruhlah oke lah paling tinggi kita bikin 300.000 gitu kan. Gitu. Kita sekarang tiap kali periksa 150 positif, kan begitu? Iya. Berarti ada 50% di situ yang positif. Kalau penduduk kita 300.000 ya, maka kita bisa secara proporsional merasakan antara 100.000 ya, antara 100.000 penduduk ya, itu ada 100 yang ini atau 1.000 banding 1, gampangnya begitu. Jadi dari 1.000 penduduk kita, terutama yang dalam kota, ada 1 yang positif. Dok, kalau untuk semua kawasan di Merauke memang sudah tercakup COVID semua, Dok? Ya. Untuk kota Merauke semua, artinya dari setiap distrik apa sudah ada semua pasien COVID di situ? Hampir semua. Hampir semua, Dok ya? Hampir semua. Kita masih hijau di Nokenjerais kota. Kemudian Animha terkurung oleh merah kalau lihat di infografis. Kemudian Okaba sampai Kima masih bersih. Karena yang daerah Kaptel. Kaptel ya. Dinas Kesehatan meminta petugas membatasi keluar masuk orang di 2 distrik itu dan menerapkan pemeriksaan ketat. Data per 14 Juli, jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Merauke berjumlah 437 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan warga Mimika Rabu kemarin berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika, meminta Pemda menghentikan vaksinasi massal. Pengunjuk rasa yang mengaku dari 7 suku di Mimika ini menggelar orasi di halaman kantor DPRD. Pengunjuk rasa menilai vaksinasi yang saat ini sedang digelar pemerintah belum tersosialisasi dengan baik, sehingga mereka belum memahami tujuan dan pentingnya vaksinasi. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah tidak memaksa mereka harus divaksin. Jadi kami di sini hadir karena tujuan vaksin ini seperti apa kami masyarakat kecil ini kami tidak tahu. Nah, sampai hari ini sosialisasi pun belum ada. Nah, belum ada. Nah, itu jadi masalah dan itu menjadi pertanyaan buat kami ya, khusus suku dan pada umumnya orang Papua. Itu mungkin menjadi pertanyaan. Yang kedua, mungkin kami datang di DPR sini menyampaikan aspirasi daripada masyarakat Mimika pada khususnya dan pada umumnya Papua, bahwa masalah ikut vaksin tidak boleh dipaksakan karena ini undang-undang menjamin dan kalau bisa dari pihak kesehatan ambil alih di vaksin ini, posisi tidak boleh mungkin di pos militer atau ini tidak baik karena masyarakat berpikir itu pikiran yang lain-lain begitu. Nah, pikiran yang lain-lain. Jadi lebih bagus, lebih baik itu kembali ke kesehatan. Karena tugasnya itu kesehatan. Aspirasi pendemo diterima salah satu anggota DPRD dan berjanji akan melanjutkan tuntutan mereka kepada Pemda. Aspirasi yang tadi sampaikan itu intinya masyarakat khususnya ini Papua dan lebih khusus lagi 7 suku, mereka
tidak mau dipaksa untuk vaksin, dan kami akan tindak lanjuti. Jadi kami sampaikan, pemerintah jangan paksa kalau belum buktikan dari sisi dari kondisi kesehatannya. Ini perlu harus diperhatikan. Ada sakit penyerta tidak, ada sakit dalam tidak, itu harus pastikan dulu baru silakan mereka vaksin. Tapi kalau bagian ini belum pastikan, lebih baik jangan. Terjadi apa-apa pasti mereka akan tuntut. Terima kasih. Setelah aspirasi diterima, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Undang-undang tentang wabah penyakit menular dan undang-undang kekarantinaan mengatur bahwa vaksinasi merupakan suatu keharusan. Mereka yang menolak akan dikenakan pidana karena bisa membahayakan nyawa orang lain. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Manokwari, menggelar operasi pekat untuk menertibkan para pedagang di masa PPKM di Manokwari, Papua Barat. Dalam razia tersebut, puluhan lapak ditutup paksa. Razia PPKM itu digelar di sepanjang Jalan Wosi, Manokwari, Selasa lalu. Kendati sudah diberlakukan PPKM, ternyata masih banyak pedagang yang melanggar protokol kesehatan sehingga petugas langsung bertindak tegas. Terkait dengan pedagang-pedagang yang membandel, yang tidak mentaati instruksi bupati, ya, buka jam berapa, tutup jam berapa. Kalau mereka membandel satu kali, kita ingatkan, dua kali kita ingatkan, ketiga kali kita balik lagi ngecek ke tempat jualannya. Kalau bisa dia masih membandel, tidak ada masalah. Caranya bagaimana? Kita laporkan ke pihak yang berwajib, dan arti bupati, supaya diberikan sanksi. Salah satunya sanksi tegas adalah mencabut dia punya surat izin usaha. Itu sanksi yang bisa diterapkan sama mereka yang bandel-bandel yang tidak mau mentaati aturan instruksi bupati. Petugas juga meminta seluruh pedagang agar segera divaksin. Lokasi vaksinasi tersebar di sejumlah gerai yang telah dibuka Pemda. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Program vaksinasi wajib diikuti seluruh warga negara, tidak terkecuali polisi dan tentara. Secara tegas, Polri telah memerintahkan seluruh anggotanya divaksin, termasuk pasukan elit polisi atau BRIMOB. Program vaksinasi ini tengah gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Saat ini vaksinasi untuk BRIMOB sudah dilakukan di masing-masing satuan di kabupaten, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Dengan penyebaran COVID yang memang menurut kita akhir-akhir ini, rupanya di daerah Papua mulai ada peningkatan. Kami kemarin di Korbrimob sendiri sudah ada pikon khusus tentang bagaimana kita melakukan pengamanan di markas termasuk asrama-asrama BRIMOB yang ada di wilayah Papua. Perintah tegas seluruh anggota tanpa terkecuali harus sudah divaksin. Kami untuk asrama BRIMOB di Kota Raja sudah dilaksanakan semua, termasuk di Batalion B Timika, Batalion C yang ada di Nabire. Kami hari ini mau ngecek kembali untuk Batalion D. Rata-rata sudah sekali vaksin, tinggal yang kali kedua. Maksudnya supaya dengan adanya vaksinasi yang sudah dilaksanakan oleh anggota BRIMOB, berarti kita dari BRIMOB sendiri sudah bisa siap untuk membackup satuan-satuan wilayah, dalam hal ini Polres-Polres yang ada di wilayah. Dansat akan memberi sanksi jika ada polisi yang menolak divaksin, terkecuali mereka tidak lolos tes kesehatan. Vaksinasi untuk pelayan publik seperti polisi dan nakes seharusnya sudah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun kenyataannya masih banyak pelayan publik yang enggan atau takut divaksin dengan berbagai alasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sungai Yeti di distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom tiba-tiba meluap. Luapan air sangat deras sehingga menyebabkan warga terjebak ketika hendak menyeberang. Tentara dari Yonif 131 di Pos Yeti turun tangan membantu. Personel membentangkan tali penyeberangan di atas sungai agar bisa mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak banjir ke tempat yang aman. Warga berhasil diseberangkan, namun penuh perjuangan karena arus yang sangat kuat dan berbahaya. Jadi Pos Kibai dengan Pos Yeti minta terima kasih banyak
dari saya karena masyarakat sudah diselamatkan dari banjir. Banjir yang kali itu juga dia punya erosi juga paling bahaya juga. Dia lebih luas. Dengan sekarang juga ada banjir ini. Jadi dia tetap banjir terus itu. Jadi kami minta terima kasih ke pos waktu masyarakat itu di sebelah Kaleb, tapi dia bisa kasih menyeberang ke sebelah. Ini kali ini sudah yang kita pasang tali itu pas di bawah sana ini. Baru masyarakat di kebun sebelah sana ini. Baru dari situ kita kasih menyeberang lewat ke sebelah lagi. Ini kampung yang di sebelah sini. Jadi saya minta terima kasih sekali kepada pos Kali Asing. Minta terima kasih sebanyak-banyak. Dengan pos Yeti juga saya minta terima kasih. Sungai Yeti seringkali meluap. Ironisnya, tidak ada jembatan yang menghubungkan ke seberang sungai. Warga terpaksa harus melawan arus agar bisa berkebun di seberang sungai. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polisi meringkus 2 pencuri sepeda motor serta 2 orang penadahnya di Kerom Selasa lalu. Para pelaku ditangkap di Kampung Gudang Arang di distrik Skamto. Polisi juga menyita 12 sepeda motor. Sebagian besar motor itu dicuri di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Semua kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen. Dan saat itu juga diamankan ada 4 orang, baik dari orang yang mengontrak saudara AS, ini merupakan warga masyarakat dari Kabupaten Kerom, kemudian saudara JF ini dari luar dari Jayawijaya, dan saudara AM dari Sentani dan AH juga dari Sentani. Jadi 2 sementara hasil pemeriksaan awal yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini, 2 itu merupakan pelaku dan 2 orang lagi sebagai penadah. Dan kemarin sore jam 15.00 dilakukan penangkapan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan hari ini akan dilakukan penahanan. Keempat tersangka dijerat dengan KUH pidana dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi meminta warga yang kehilangan sepeda motor datang ke Mapolres Kerom untuk mengeceknya dengan membawa surat kendaraan. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Polisi kembali menggerebek sebuah indekos di Jalan Kuda Mati Merauke Rabu kemarin. Rumah tersebut diduga dijadikan lokasi untuk memproduksi miras lokal jenis Sopi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 25 liter miras oplosan serta alat pembuat miras. Terbongkarnya industri miras lokal rumahan ini berawal dari seorang warga yang tertangkap karena mabuk. Dari keterangan warga, polisi kemudian melacak dari mana ia membeli minuman keras itu. Ini sudah beberapa waktu yang lama. Kebetulan ada taruna 4 orang mabuk di sini. Ketika kami datang ke sini, kami dapat informasi bahwa di sini ada yang masak. Oleh sebab itu anggota pantau terus, dan baru hari ini pagi tadi selesai pengaturan langsung anggota gerebek di sini. Bu Kapolsek, sepertinya ini merupakan pemain lama, penjual lama Bu Kapolsek ini. Seperti itu. Memang mereka ini pemain-pemain lama yang berpindah tempat. Berpindah tempat ya. Setelah digerebek mereka pindah tempat lagi untuk mereka masak lagi. Tadi malam juga kami baru tangkap 1 di Semangga. Itu dia punya pabrik juga. Ditangkap laporannya dari anggota polisi sendiri, kemudian teman-teman di Pospol langsung melakukan penangkapan. Bu Kapolsek, ini kan pemain lama, artinya sudah sering diberikan nasihat apa segala macam. Seperti ini nanti seperti apa nih? Iya betul. Jadi biasanya mereka bilang mereka ke Polsek hanya dibuatkan pernyataan pulang. Iya. Sekarang tidak. Ketika kami tangkap langsung kami masukkan di sel selama 1x24 jam. Kami amankan dulu supaya ada efek jerahnya. Kapolsek menambahkan penjual yang tertangkap
akan diinapkan di sel tahanan agar mereka jera. Minuman keras di Merauke kerap menjadi biang keladi kekerasan dan kecelakaan lalu lintas. Polisi akan melakukan razia ke sejumlah tempat yang diduga memproduksi miras lokal secara sembunyi-sembunyi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.